Katanya sebelum Islam muncul, ya Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Pak, sejak kapan ada Kristen itu di Arab gitu lah? Gak pernah ada Kristen itu di Arab, Pak. Yang ada di Arab itu adalah Nasrani Najran di selatan Arab Saudi. Nasrani Najran, mereka menyebut kitab mereka atau nama Tuhan itu dengan sebutan ilah. Makanya ada sebutan, ya ada prasasti yang ditinggal di abad ketiga atau keempat, yaitu prasasti Zabat. Mereka menyebut Nasrani itu dengan kosakata ilah, bukan Allah. Jadi saya agak heran kalau Anda katakan bahwa udah duluan Kristen di Arab. Kristen yang mana di Arab gitu loh. Oke, baik. Yes. Kalau begitu, bagaimana kita mulai dengan kata Allah itu, Bang? Kata Allah, baik. Halo? Wah, jaringan dia nggak bagus ini, ya. Juga menyebut kata Allah sebagai sesembahan. Dalam iman juga, meskipun konsonannya beda, tetapi tetap menyebut Allah. Allah itu satu, dan Kristen juga mengatakan Allah itu satu. Gimana, Bang? Oke, kalau Anda mau bahas kosakata Allah, silahkan gitu. Silahkan. Nah, gini, kalau membahas kosakata Allah, saya mau tanya sama Kristen ini. Kristen ini dapat kosakata Allah itu dari mana gitu? Jadi begini, Bang. Kata Allah ini adalah terjemahan, ya. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani, ya. Kemudian kita sebut Allah. Dari bahasa Ibraninya apa? Dari bahasa Ibrani sebenarnya Adonai. Iya, itu 4 huruf, Bang, ya. Mirip-mirip dengan kata Allah dalam Quran kan? YHWH. Jadi gini, Bang. Tapi YHWH oleh orang Yahudi, ya, tidak sembarangan untuk menyebut kata YHWH itu. Makanya dalam bacaan oleh ahli-ahli Taurat, kata 4 huruf ini ditandai sehingga tidak disebut dengan YHWH, tetapi mereka menyebut dengan Adonai atau Tuhan. Oke, tetapi begini, Bang. Kita diskusi aja, Bang, ya. Diskusi aja, santai aja kita kan. Saya tahu Bang Yusuf ini sebenarnya sudah saya tahu sejak 3 tahun lalu, ya. Kalau tidak salah, saya pernah membuka saya lewat, ya, saya lihat di YouTube-nya gitu. Tapi begini, Bang, sama-sama kan kita percaya pada Allah yang satu, meskipun pemahaman yang berbeda. Bang Yusuf percaya Allah itu satu, ya. Kristen juga percaya sebagai satu, tetapi dalam pemahaman yang berbeda. Tapi saya mau tanya dulu soal angka 1 ini, Bang. Kata 1, ya. Saya mau coba menarik perspektif, ya, menurut pemahaman Islam dan Kristen. Apakah kata 1 ini yang kita tujukan kepada Allah, apakah esensinya angka 1 ini yang kita sematkan kepada Allah sama apabila kata 1 ini kita tujukan pada satu benda? Contoh adalah buah mangga, satu mangga, atau satu batu. Satu batu, apakah esensinya sama? Kata 1 ini kalau melekat kepada Allah dan melekat kepada benda. Silakan. Baik, saya jawab dulu, ya. Jadi itu masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa didefinisikan kayak benda atau makhluk. Tidak, beda. Tidak bisa juga didefinisikan dengan angka, nggak bisa. Karena dia bukan bilangan. Kayak gitu. Tapi lebih tepatnya memang disebut esa atau tunggal gitu. Jadi beda dengan
ya angka 1. Beda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan makhluk. Jadi 1 itu adalah angka yang kita ketahui di matematika. Dia bukan bilangan gitu. Oke. Nah, terkait tentang masalah yang Anda sampaikan yod het pape atau YHWH, kata Anda sama tuh. Kata Allah kosakatanya ada 4 huruf. Salah, Pak. Kosakata Allah itu bukan 4. Alif, lam, double lam, tambah ha. Gitu. Lebih dari 4 itu. Jadi nggak cocok ya YHWH diterjemahkan ke Allah. Atau Adonai itu cocoknya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Baru betul. YHWH atau Elohim itu tidak bisa disebut Allah dalam bahasa Indonesia. Gitu. Beda, Pak. Beda. Jadi nggak sama. Nah, kalau kita mau ya menerjemahkan juga Elohim ke dalam bahasa Indonesia, maka kita larikan ke bahasa Arabnya. Kosakata yang tepat adalah ilah. Ilah, bukan Allah. Jadi tidak cocok bahwa Allah itu kita katakan dia itu adalah sebuah gelar. Atau tidak cocok juga kita katakan Allah itu menjelma. Karena beda. Jadi kalau kita lihat dari bahasa Yunani, ya bahasa Yunani itu theos. Theos diterjemahkan jadi Tuhan. Boleh, silakan gitu. Kalau ke Indonesianya atau Ibraninya Elohim, mau diterjemahkan ke Indonesia jadi ilah, silakan. Karena ilah dengan Allah itu beda. Beda. Ilah itu adalah jabatan, terus Allah itu adalah sebuah nama. Tiang listrik pun bisa jadi ilah, pohon pisang pun bisa jadi ilah, manusia bisa jadi ilah. Tapi Allah nggak bisa disematkan ke tiang listrik, nggak bisa disematkan ya ke pohon pisang atau ke manusia, nggak bisa. Makanya nggak cocok ya penerjemahan kosakata Allah dipakai oleh Bible. Cocoknya ilah. Jadi gitu, Mbak. Artinya begini, Bang. Menurut Abang, apakah kata Allah ini sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia atau tidak? Enggak. Allah itu berasal dari bahasa Arab. Dari konsonan huruf alif, lam, Iya. lam, ha. Saya paham itu, Bang. Tetapi di dalam terjemahan, ya, dalam kosakata bahasa Indonesia, apakah pemerintah tidak mengakui bahwa kata Allah lam-lam Oh, ini ya jaringannya kayaknya Bapak ini ya. Jaringan beliau kayaknya jelek ya, teman-teman ya. Ya, apakah pemerintah mengadopsi dengan bahasa Arab? Pak Leo, Tetapi saya Anda lag parah gitu. Lek ya, Bang. Macet? Ya. Oh ya. Halo. Kenapa jaringannya? Halo. Iya. Mungkin jaringan. Ini Padahal udah saya pakai dua jaringan di sini, Bang. nih. Mungkin memang dari. Oke, saya berdiri aja. Saya sudah ada pakai 2 jaringan sebenarnya, Bang. Tapi ya mungkin dari Telkomnya. Ini di luar kemampuan saya lagi, Bang. Tetapi kalau lag terus ya nggak apa-apa, kita bisa lanjut lain kali. Jadi begini, Bang. Jadi menurut saya kata Allah itu diadopsi dari bahasa Arab. Saya setuju itu. Tetapi sudah menjadi bahasa kita, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dan kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia itu justru dari berbagai bahasa, termasuk dari bahasa Sanskerta, ada yang dari bahasa Inggris, sehingga menjadi kosakata resmi dalam bahasa Indonesia. Itu maksudnya, Bang. Tetapi kalau seandainya Abang tidak mengakui, halo, masih lag? Lanjut. Tapi kalau Anda misalkan Bang Yusuf nggak mau terima ya nggak apa-apa, ya. Tetapi menurut saya itu sudah menjadi resmi bahasa Indonesia
kata Allah itu. Nah, tetapi Oke. barangkali Bang Yusuf mesti ingat bahwa orang Kristen awal di Arab, ya, di dalam awal-awalnya ketika Kristen masuk ke tanah Arab, mereka telah menerjemahkan Adonai atau YHWH itu dengan menggunakan kata Allah, bahasa Arab. Itu kan bahasa, Bang, budaya, bukan agama. Itu kosakata lahir dari sebuah budaya, Bang. Begitu, bukan milik agama. Saya pikir itu dulu, Bang, ya. Baik. Jadi Ya. gini, Pak ya. Tentang masalah apakah Allah itu terjemahan. Allah itu adalah teks asli dari Arab, bahasa Arab gitu. Bukan terjemahan dari Indonesia. Kita lihat aja KBBI, ya. Apa yang dikatakan oleh KBBI, ya. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi ada yang memang kita serap atau kita sadur dari bahasa asing, bahasa Indonesia ini. Tetapi di dalam penyerapan itu bukan berarti kita menyalahi kaidah dari pemilik asli bahasa. Kalau dia katakan di Arab sana bahwa Allah itu nama, maka kita harus mengakui dalam bahasa Indonesia bahwa yang namanya Allah itu adalah sebuah nama. Gitu. Gak bisa kita obah-obah bahasa orang jadi gelar, gak bisa. Jadi diakui pemerintah bahwa kosakata Allah itu adalah berasal dari bahasa Arab melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ah, gitu, Pak. Gitu. Jadi kita Oke. nggak perlu Jadi gitu. berarti Bentar, ada lagi yang perlu saya sampaikan. Terus cara membacanya. Cara membacanya ketika teks aslinya Allah, maka kita yang menyadur atau menyerap, tetap kita membacanya sesuai teks aslinya. Kayak gitu. Sebagaimana kita mengambil ya teks asli dari bahasa Inggris, kan kayak gitu ya teman-teman. Won, bahasa terjemahannya satu, kan kayak gitu. Nggak ada di Indonesia kita baca one, nggak ada. Tapi kita baca won sesuai bahasa Inggrisnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya satu. Begitu pula kata Allah. Kalau penyebutannya di sana Allah, nggak bisa kita sebut Allah, nggak bisa. Sesuai harus dengan bahasa aslinya Allah gitu. Terus tadi Anda juga mengatakan, katanya sebelum Islam muncul ya Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Pak, sejak kapan ada Kristen itu di Arab gitu lah? Gak pernah ada Kristen itu di Arab, Pak. Yang ada di Arab itu adalah Nasrani Najran di selatan Arab Saudi. Nasrani Najran, mereka menyebut kitab mereka atau nama Tuhan itu dengan sebutan ilah. Makanya ada sebutan, ya ada prasasti yang ditinggal di abad ketiga atau keempat, yaitu prasasti Zabat. Mereka menyebut Nasrani itu dengan kosakata ilah, bukan Allah. Jadi saya agak heran kalau Anda katakan bahwa udah duluan Kristen di Arab. Kristen yang mana di Arab gitu loh. Karena Kristen dengan Nasrani itu beda. Beda. Gak pernah ada Kristen di Arab Saudi gitu loh, Pak. Jadi saya agak heran dengan teman-teman Kristen. Udah duluan Kristen di Arab, pakai kosakata Allah. Kristen di Arab. Kapan nongol Kristen di Arab gitu loh. Silakan. Iya, saya percaya ya dengan kemampuan Yusuf PI ya. Tetapi kali ini saya agak bingung. Pak Yusuf PI pernah buka Wikipedia? Wikipedia ya. Terus? Ya, apakah Pak Yusuf PI data-data yang ada di Wikipedia atau menerima atau mau menolak? Ada sebagian diterima, ada sebagian ditolak, Pak. Wikipedia itu. Baik. Berarti Yusuf PI mengatakan bahwa di Wikipedia itu ada yang nggak benar, begitu? Ada yang nggak benar, ya. Baik. Parameter apa yang Pak Yusuf PI pakai bahwa Wikipedia yang sudah ada di muka bumi ini, ya,
yang hampir ada di seluruh negara dan mengakui dan menerima Wikipedia, tapi Pak Yusuf mau menolak itu. Apa Pak Yusuf ini Contoh, punya data yang lebih valid? gini, data yang valid itu berasal dari sumber keagamaan itu sendiri, itu lebih valid gitu, atau peninggalan-peninggalan. Kan kayak gitu, bukan ya, tidak berdasar seperti Wikipedia yang mengatakan. Contoh yang dikatakan oleh Wikipedia, Injil berasal dari bahasa Arab yang diserap dari Yunani. Gitu. Injil berasal dari bahasa Arab yang diserap dari Yunani. Ini saya agak heran gitu. Agak heran, kenapa? Karena nggak ada bahasa Yunani Injil, nggak ada. Terus ya tidak ada di Arab itu orang menyebut Injil sebelum Islam datang. Artinya kosakata Injil itu murni dari Quran, bukan serapan. Gitu. Karena Nasrani Arab Saudi tidak menyebut kitab mereka Injil. Perjanjian baru mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Perjanjian lama mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim, bukan Injil. Jadi dari mana Wikipedia itu asumsinya? Injil berasal dari bahasa Arab yang diserap dari Yunani. Sedangkan orang Nasrani nggak pernah menggunakan kata Injil sebelum Al-Quran turun gitu loh. Begini Pak Yusuf, Wikipedia itu sudah dianggap dan diterima oleh seluruh dunia sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, secara keilmuan. Tetapi kalau Pak Yusuf misalkan nolak, ya sudahlah, saya tidak akan mempertajam itu, ya. Ya, karena gini Pak, satu alasannya kenapa? Ya. Karena artikel ya, sudah, itu bisa diedit gitu loh. Saya mengalah aja Pak, saya mengalah aja ya. Artinya sudah kita anulir aja lah dalam pembahasan kita ya soal Wikipedia. Tetapi begini, tadi Pak Yusuf mengatakan itu ada Injil di dalam Quran. Saya mau tanya, kalau ada kata Injil dalam Quran, bagaimana mungkin Pak Yusuf mengatakan bahwa bahwa Injil itu tidak ada sebelum Quran, sementara Quran menyebut ada kata Injil? Bagaimana Pak? Apakah tidak kontradiktif pernyataan Pak Yusuf ini? Artinya gini Pak, ya, sebelum Al-Quran muncul tidak ada kata Injil. Saya sepakat. Artinya setelah muncul Al-Quran, kosakata itu di Al-Quran. Kata Injil sebelum Al-Quran, betul gitu. Karena apa? Kristen lagi, Nasrani Arab tidak menyebut Injil sebelum Al-Quran datang gitu loh Pak. Pak Yusuf, gini ya, Pak Yusuf menggunakan logika falasi itu Pak. Pak Yusuf mengatakan tadi harus dibuktikan. Pak Yusuf gitu. tadi mengatakan bahwa Injil itu belum ada, kan begitu? Belum, betul. Tetapi gimana? Kan Pak Yusuf mengatakan belum ada sebelum Quran kan? Begitu kan? Tetapi bagaimana mungkin dalam Quran mengatakan Injil? Berarti itu menyatakan bahwa Injil sudah ada kan Pak? Kan gitu Pak. Gini. Bagaimana mau katakan kalau Injil belum ada, tetapi Quran sesudahnya itu mengatakan ada Injil? Baik. Gitu, jadi Pak. Gini Pak ya. Dari mana sebelum Al-Quran muncul tidak ada kosakata Injil. Karena Nasrani, sekali lagi Nasrani Arab menyebut kitab mereka bukan Injil. Nggak ada kosakata Injil tuh. Setelah Al-Quran muncul ya, diwahyukan baru ada kosakata Injil. Artinya ya, kosakata Injil itu tidak mencontek dari bahasa apapun. Itulah sebutan istilah yang murni dari Al-Quran. Baiklah, begini ya. Kita bicara kosakata Pak ya. Kosakata. Iya. Tadi Pak Yusuf bilang bahwa itu belum ada. Kosakata itu belum ada di dalam bahasa Arab kan begitu. Tetapi bagaimana
bisa ada kosakata itu di dalam Quran yang Iya. mengatakan Injil, dan kita sebelumnya Artinya tabur kosakata itu. gini Pak, kosakata Injil itu murni istilah dari Al-Qur'an, bukan dari bahasa Arab yang sebelumnya, bukan. Oke. Injil itu artinya kabar baik, Pak. Ya. Maksud daripada Injil itu adalah kabar baik. Saya pikir Pak Yusuf tahu dari mana disebut kata Injil itu, ya, dalam original teks dari bahasa Yunani, ya, Evangelion. Nggak ada Injil Pak bahasa Yunani, Evangelion yang ada. Iya, betul. Nggak ada Injil begini, bahasa Pak. Yunani. Sekarang, sebentar Pak. Kemudian setelah orang Kristen masuk, Pak Yusuf tahu nggak kapan itu orang Kristen masuk di tanah Arab? Tanah Arab. Maksudnya bukan Tanah orang Arab. Kristen, agama Kristen. Pak Yusuf tahu nggak kapan itu Agama Kristen nggak ada di masuk ke Arab Pak. tanah Arab? Kristen yang mana yang Anda maksud dulu? Ya memang, kalau menurut data Quran memang tidak punya data soal itu, ya. Tetapi Alkitab menyatakan itu sejak murid-murid Yesus, Pak. Bukan masalah Orang Quran orang sayanya. sudah ada yang mendengar Injil, Coba Pak. Anda buktikan dulu dengan sejarah atau dengan data Anda ada Kristen di Arab gitu loh. Baik. Itu dulu gitu. Di dalam Injil, Pak Yusuf sudah menyatakan ada orang Arab kata Arab loh, yang mendengar Injil dalam pemberitaan oleh murid-murid Yesus. Oke, kalau Pak Yusuf nggak mau percaya, mari kita lihat lagi. Gini. Bukan saya nggak umum aja, Pak Yusuf. Bukan saya nggak percaya. Anda tampilkan dulu data sejarah ada Kristen di Arab itu dulu. Karena menurut sejarah yang ada di Arab tuh Nasrani, bukan Kristen, gitu loh. Oke. Nah, apakah beda? Bentar sedikit lagi. Apakah beda Nasrani dengan Kristen? Jauh beda, Pak. Nasrani baik. ya itu keturunan dari Bani Yakub. Terus dia menegakkan hukum-hukum Taurat, wajib sunat, haram makan babi. Cuma mereka ada beberapa sekte. Ada sekte Mariamisme yang menuhankan Maria dengan Yesus. Ada juga mereka yang menuhankan Yesus saja gitu, seperti Tritunggal. Ada juga Nasrani ini menganggap bahwa Yesus itu utusan Tuhan dan yang patut disembah itu adalah Tuhannya Yesus. Banyak sektenya di Arab Saudi. Gak pernah nongol bahasa Kristen tuh di Arab Saudi gitu loh Pak. Bedanya Nasrani dengan Kristen bukan Bani Israel, Bani Asia. Kristen halal makan babi, sedangkan Nasrani haram. Kristen ada yang sunat, ada yang kagak. Nasrani wajib sunat yang di Arab Saudi itu. Jadi dari mana ada Kristen di Arab itu? Coba Anda buktikan dulu gitu loh. Baik. Itu dulu. Begini Pak, biar nggak terlalu bertele-tele. Nanti pada kesempatan saya berikut aja ya, saya akan mengatakan bahwa ada orang Arab sudah mendengar tentang Injil itu yang diberitakan oleh murid-murid Yesus ya. Saya akan buktikan kepada Bapak nanti. Tetapi mari kita pakai data dulu Pak. Ya. Saya pada ini harus kembali ke Wikipedia. Ya. Kristen itu di awal mula-mula di tanah Arab sudah ada. Lah kalau Kristen yang mana Pak itu dulu? Bentar. Coba Pak buka aja Wikipedia ya. Saya tidak punya dua perangkat. Saya harus ada perangkat sih lain, tetapi kalau saya ke perangkat itu akan hilang signal saya gitu ya. Ada gangguan dari Telkomnya. Jadi gini Pak, artinya Wikipedia secara pengetahuan umum sudah menjelaskan abad mula-mula, abad 1, 2 bahkan sudah ada orang Kristen Pak.
Coba buka dulu itu. Apakah kita menyangkal data ini? Kalau misalkan Pak Yusuf PI mau menyangkal, parameter apa yang Pak Yusuf PI pakai untuk menyangkal data yang dikemukakan oleh Wikipedia? Kan begitu. Parameter apa yang Pak Yusuf pakai untuk mengingkari apa yang dikatakan oleh Wikipedia? Kan mesti ada apa namanya? Ada pembandingnya, Pak. Begitu. Kenapa tidak mempercayai yang saya pakai? Baik, yang saya pakai itu parameter sejarah yang ada di Arab Saudi. Karena tidak pernah ada Kristen di Arab Saudi. Lalu Anda mau mengambil Wikipedia ini dapat dari mana? Malah saya tanya balik ntar Anda kalau pakai Wikipedia, kan kayak gitu. Coba kalau kita lihat, nggak ada tuh ya sejarah-sejarah ya di Arab Saudi menyebut Kristen. Pasti Yahudi dan Nasrani. Di Al-Quran saya pun Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Terus Yahudi dan Nasrani. Ya kan kayak gitu. Lalu apa beda Yahudi dan Nasrani? Tadi saya udah jelaskan. Nggak ada Kristen tuh di Arab, Pak. Masuknya agama Yahudi dan Nasrani. Oke, begini Pak, begini aja. Kita cari jalan tengah aja ya. Saya tidak akan memaksakan bahwa Bapak harus percaya ya, menurut ilmu pengetahuan ya, nggak apa-apa. Biar kita diskusi, mengalir bagus lah. Tetapi saya mau menyoroti kalau Pak Yusuf bilang soal Nasrani, ya. Kalau menurut Pak Yusuf, Nasrani itu agama apa dia? Nasrani itu bukan Kristen, Pak. Nasrani itu adalah sekte setelah dari Yahudi yang masuk ke daerah selatan Arab. Nasrani itu sekte mereka. Apa sektenya? Ya, apa bedanya dengan Kristen? Sekali lagi, Nasrani adalah Bani Israel, keturunan dari Yakub. Mereka itu adalah ahli kitab, sebutannya ahli kitab Nasrani. Mereka keturunan Bani Yakub. Memang ada pengecualian Nasrani itu di luar Bani Yakub ada. Terus Nasrani ini mereka wajib sunat sesuai kitab Yahudi, Taurat Yahudi. Kan kayak gitu. Terus Nasrani ini mereka mengharamkan babi. Karena memang di Jazirah Arab nggak ada babi. Jadi kayak gitu, Pak. Nah, itu Nasrani. Jadi mereka yang disebut Nasrani itu keturunan Bani Yakub. Oke. Begini Pak ya. Gini. Menurut Bapak, saya garis bawahi ya, bahwa itu sekte dari Yahudi, betul nggak? Iya. Betul nggak? Oke, baik. Mari kita gali lebih dalam ya soal Nasrani ini. Sebenarnya saya pikir Pak Yusuf sudah tahu tanpa perlu saya menyampaikan lagi. Jadi ini kata Nasrani itu ya kan dalam bahasa Arabnya kan disebut Nasara. Betul kan Pak? Terus? Dari bahasa Arabnya disebut Nasara. Nasara. Oke. Nah, kata Nasara ini sebenarnya pengertiannya adalah orang-orang Nazaret, Pak. Oke? Itu oleh Arab disebut Nasara. Tetapi mereka adalah orang-orang Nazaret. Makanya disebut Nasara, Pak. Bahasa Arab ya gini. Nasara. Saya dulu, Pak. Silakan dulu. Oke. Ya, saya lanjutkan. Soal Nasara. Jadi Nasara itu diserap dari bahasa Arab sehingga merujuk pada orang-orang Nazaret. Kemudian jadi kata Nasara ini merujuk pada pengikut Yesus, Pak. Dari Nazaret itu. Makanya orang Arab menyebut mereka itu Nasrani atau Nasara. Yesua Nazri. Disebut Yesus orang Nazaret. Begitu, Pak. Dalam Ibrani pun Yesus disebut Yehusua Nazri. Itu, Pak. Makanya oleh orang-orang Arab menyebut
dan mengatakan bahwa Nasaro itu arti mempunyai pengertian orang-orang dari Nazaret yang percaya kepada Yesus itu, Pak. Itu awalnya disebut Nasaro. Jadi sudah ada Injil, sudah ada Yesus di situ, Pak. Baik. Di dalam agama-agama yang Bapak sebut sebagai Nasrani. Sekarang saya kasih tahu dulu sama Bapak. Bagaimana kata Injil itu, Pak, dalam Quran? Bentar dulu. Kita bahas Nasraninya dulu. Jadi gini, Pak, Anda aja udah salah tadi. Nasoro merujuk ke orang Nazaret. Menurut bahasa kata Anda salah. Salah. Jadi kata Nasrani berakar kata dari kosakata Nasoro yang artinya dalam bahasa Arab penolong. Oke? Bukan merujuk ke orang Nazaret, ya. Merujuk ke orang Nazaret itu paham sekte secara definisi. Kalau dalam bahasa, secara bahasa Nasoro artinya penolong. Apa yang mereka tolong yaitu syariat-syariat dari agama Tuhan yang dibawa oleh para nabi. Makanya mereka menegakkan Taurat, menegakkan juga ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Mereka ya ibadahnya ya seperti apa yang dicontohkan oleh Yesus. Makanya mereka menolong syariat-syariat dari ajaran para nabi. Makanya mereka nggak makan babi. Jadi secara definisi kata Anda merujuk ke orang Nazaret. Itu pemahaman dari definisi orang yang ada di Arab. Tapi dari kosakata Nasoro itu artinya penolong. Ada di Al-Quran kami juga ansori ilallah, siapa yang menolong agama Allah. Kayak gitu. Salah udah Anda dari segi kosakata Nasrani itu. Oke, begini aja. Apa Pak Yusuf punya PI? Ya, Pak Yusuf punya data untuk itu, untuk menjelaskan itu. Ada. Oke, silakan Pak. Bentar ya, saya buka dulu berarti. Ini Pak, ya banyak. Anda bisa buka aja di Arab manapun kayak gitu ya. Apa arti Nasoro, Nasrani? Ya, Nasoro artinya dalam bahasa Arab apa? Telah menolong. Oke? Bukan orang-orang Nazaret, bukan. Ada ayatnya ansori illallah di Al-Quran kami, siapa yang menolong agama Allah gitu. Banyak Pak, atau di sini atau mau dari manapun Anda mau mengambil ya. Karena pahamnya memang seperti itu. Kata yang tepat adalah kata penolong. Makanya nih artinya telah menolong dalam bahasa. Gitu Pak. Banyak kok datanya berhamburan kayak gitu. Pak Yusuf, saya heran kalau Pak Yusuf mencoba menghindari dengan membuat standar ganda pada malam ini. Tadi Pak Yusuf tidak mau menerima data yang disodorkan oleh Wikipedia. Tetapi sekarang Pak Yusuf mau menggunakan teknologi dari Google itu dengan mencari asal kata dari Nasoro itu. Kalau Pak Yusuf mau buka penjelasannya, Pak Yusuf pasti akan menemukan arti kata penolong selanjutnya itu, Pak. Saya minta maaf kalau kali ini saya tidak bisa. Saya tidak menggunakan dua perangkat ya. Kalau gitu saya nggak akan bawa standar ganda. Satu menolak teknologi, tetapi yang satu menggunakan teknologi. Baik, kalau menurut Anda itu adalah standar ganda, saya nggak pakai Google lagi. Saya pakai Quran saya, oke? Oke, Al-Quran nih, ya yang saya pakai. Iya. Tapi saya tampilkan di layar ya, teman-teman. Bentar ya, sebentar nih. Saya juga akan tampilkan di layar nanti ya. Sabar.
Paulus 2, bukan Paulus 2. Sabar ya Pak ya. Bentar. Ini satu. Aduh. Saya harus berdiri ini untuk mendapatkan signal. Nggak apa-apa, Pak. Atau begini aja, Pak. Iya. Ya udah, ini saya tampilkan di layar dulu. Itu bukan esensi. Bentar. Bentar. Okay, Biar sudah temukan ya. Silakan. Nih, Ali Imran ayat 52. Falam hassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah. Ini dari kosakata nasoro ya. Siapa yang dimaksud? Nih, penolong agama Allah. Nasoro itu. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ya, kamilah penolong agama Allah. Oke? Paham kan? Saya nggak pakai Google lagi nih, pakai Quran saya. Oke. Ayat itu ditujukan pada siapa, Pak? Ditujukan Bani pada siapa Israel. ayat itu? Bani Israel. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Nasoro itu adalah berasal dari Israel, ditujukan pada orang Israel? Nih, makanya Anda baca nih ya, Logikanya terjemahnya bagaimana, aja. Pak, sampai lahir pandangan seperti itu, Pak? Sebentar, Pak. Sebentar akan pembahasan kita. Oke, lanjut. Ketika Isa merasakan kekufuran dari mereka, Isa ini diutus untuk siapa? Bani Israel. Jadi gitu. Begini Pak ya, konteks kita membicarakan tentang Nasoro ini atau Nasrani, saya sudah mengemukakan bahwa Nasoro itu adalah sebutan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat Arab itu sendiri. Nasoro itu adalah orang-orang dari Nazaret. Kan begitu. Nggak apa-apa kalau saya minta maaf karena saya tidak bisa membuka perangkat yang satu. Ya? Nggak apa-apa. Pak, Nah, tahukah Anda, Pak Nasoro itu Paulus, pada pengikut, Pak. Jadi Paulus, kan Pak. Bentar dikit, Pak. Saya lanjutkan. Oke. Tahukah Anda, Paulus yang mempelopori Kristen itu menentang Nasrani. Nah, saya pikir jangan dulu ke sana, Pak. Nanti akan melebar pembahasan kita. artinya Jangan kayak dulu ke gini. Paulus. Yang saya Pak. sampaikan, ya fokus kita ke kosakata Nasrani. Yang saya sampaikan, kenapa Paulus menantang Nasrani? Ya, karena Kristen dengan Nasrani bagi Paulus pun beda. Begini, Pak, saya belum melihat kata-kata Nasrani yang Pak Yusuf katakan itu dari kata Paulus, ya. Buka. Makanya kita jangan dulu membahas itu, Pak. Nanti melebar pembahasan kita, Pak. Saya hanya mau fokus pada real pembicaraan. Bapak bentar. Nanti melenceng kemana-mana, Pak, kalau saya harus tanggapi itu. Ini Alkitab Anda, ya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, apa yang dikatakan Paulus? Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Oke? Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Paulus pun menantang Nasrani. Beda Kristen dengan Nasrani. Ini menurut kitab Anda, ya. Baik. Bukan menurut Quran saya. Gitu. Baik. Anda mengutip dari sabda kan? Saya ngerti kalau ayat itu bisa merujuk ke sana. Tetapi ada makna yang lebih daripada sekedar itu. Sekedar apa yang Pak Yusuf katakan, ya. Tapi oke, kalau kita membahas itu nanti sudah melenceng, Pak, dari real pembicaraan kita. Kan begitu. Tapi saya mau tawarkan jalan tengah aja, Pak. Kan saya cuma bukan menguji ya. Saya hanya minta tentang kejujuran dalam berpendapat. Kenapa kalau Pak Yusuf mengatakan bahwa Injil justru nanti muncul di Quran? Padahal orang-orang Kristen sudah ada. Bahkan, maaf ya kalau saya mengutip ya, dari Quran Anda.
Jika belum jelas, tanyalah kepada ahli kitab. Ya, tanyalah kepada ahli kitab, kan begitu. Yaitu Injil dan Sabur. Kan begitu, Pak. Stop. Nah, jadi Saya sekarang kita tanggapi dulu, Pak. Sebentar, Itu Pak. salah Jadi lagi kita Anda. mau dudukkan bagaimana? Itu salah lagi tuh. Pemahaman ini. Saya pikir Ngomonglah dulu, ngomong. tidak perlu saya menyalah-nyalahkan atau Pak Ustadz menyalah-nyalahkan, kan? Begitu. Enggak. Kayak gini, Kalau kenapa ada saya kesalahan, berani boleh aja menyalahkan? dikoreksi. Ya, Pak ya. Tapi kalau saya mau menyatakan Pak Gini. Ustadz salah dan Ustadz menyatakan saya salah, jadinya dialog kita nggak apa ya? Gini, Pak. Dialog kita Kenapa nggak saya berani elegan loh, Pak. mengatakan salah ya? Kenapa saya berani mengatakan salah? Karena Anda mengatakan bahwa Al-Quran saya menyuruh menanya kepada Injil, kitab sebelumnya. Padahal yang disuruh nanya itu adalah tentang Fir'aun di kitab Nabi Musa, bukan di kitab Injil. Yang Anda bawa tuh Quran surah Yunus ayat 94. Ya, kalau kamu meragu-ragu, Pak in kunta fi syakim mimma nazzalna alaika, kan kayak gitu. Ya, kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan ini, hai Muhammad, ya tanyalah kepada orang yang memegang kitab sebelummu. Tentang masalah apa Nabi Muhammad tuh disuruh nanya. Buka ayat 90-nya. Betulkah Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang laut ketika dikejar Fir'aun? Kalau Nabi Muhammad kagak percaya tentang cerita Nabi Musa menyeberangi laut, tanyakan sama Bani Israel. Gak ada hubungannya dengan Kristen atau Injil gitu. Di situ salahnya, Pak. Ya, makanya saya berani mengatakan salah. Gitu. Apakah ayat tersebut menjelaskan secara spesifik? Iya, coba Seperti buka apa yang Quran. Pak Yusuf Quran narasikan? Quran surah Sebentar, Pak. Yunus. Sebentar. Quran surah Yunus Pak. ayat 90 sampai 94. Kemudian, ayatnya. Pak, jadi gini, menurut Bapak ahli kitab itu siapa? Yang dimaksud dengan ahli kitab itu siapa? Bani Iya. Israel, Pak. Kitab Yahudi apa? dan Nasrani. Lah, jadi kalau Nasrani itu, Pak, kenapa mereka disebut Nasrani? Artinya kembali lagi kan ke kata Nasrani. Bahwa sebenarnya orang-orang Nasrani disebut oleh orang-orang Arab, mereka itu adalah orang-orang orang Nazaret yang percaya kepada Injil, yaitu Yesus dari Nazaret itu, yang disebut Yesua ha-Nazri. Begitu, Coba, Pak. Pak, Artinya Yesus orang Nazaret, Pak. Jadi orang Nasrani itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani pun Yesus disebut Yesua Nasri. Tadi saya udah jelaskan tentang kosakata Nasrani. Saya tunjukkan sampai ke Al-Quran saya, sampai ke Bible Anda. Yang namanya Nasrani itu adalah sekte menurut kitab Anda. Yang namanya Nasrani itu bukan Kristen. Bukan merujuk ke orang Nazaret. Saya tidak pernah menemukan sekte Yahudi yang namanya Nasrani, Pak. Makanya ada Bapak punya data bahwa sekte Yahudi itu ada sekte Nasrani dari Yahudi? Apakah Bapak punya data tentang itu? Lah begini, Pak. Kita bicara secara logis saja, Pak, ya. Apakah orang Yahudi punya sekte namanya Nasrani? Saya belum menemukan data itu, Pak. Katanya Anda suka bawa Wikipedia kan tadi. Padahal data itu ada di Wikipedia loh. Nah, yang namanya Nasrani, ya itu adalah sekte dari Yahudi. Padahal tadi Anda sukanya pakai Wikipedia. Nih, sekte sebagai Nasrani, ya kaum Nasrani sebagai sekte Yahudi. Ada. Yahudi yang dimaksudkan di situ, Pak. Begini, Pak. Yesus itu kan orang Yahudi. Ya, murid-muridnya juga orang Yahudi. Kalau Pak Yusuf mau berangkat dari pengertian itu betul. Tetapi persoalannya bukan Yahudi kan nggak percaya tentang Yesus datang sebagai juru selamat. Kan begitu. Makanya orang-orang menyebut itu sekte Yahudi.
Tetapi Jadi gini, Pak. sesungguhnya bahwa Nasrani itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang dari Yahudi juga itu. Sementara orang yang menyebarkan Injil di tanah Arab itu juga adalah orang Yahudi, Pak. Jadi latar belakang berpikirnya dari situ, Pak. Baik. Begitu. Jadi begini. Jadi gini, begini, Pak. Yang Saya mau namanya ambil Nasrani, tengah, kata karena Anda saya tadi tidak ya. bisa membuka dua perangkat, Pak. Saya tidak bisa membuka dua perangkat. Iya. Halo. Ya udah, kalau gitu Pak, setidaknya besok ya Anda bisa membuka data gitu. Padahal kan saya tunjukkan bukti-bukti yang nyata sama Anda, kan gitu. Iya, berdasarkan gitu. data yang Pak Yusuf sodorkan itu, saya berterima kasih Pak untuk itu. Tetapi tidak seperti Pak Yusuf memaknai tentang sekte Yahudi itu. Itu dalam tanda kutip, Pak. Karena di situ ada Yesus Kristus yang membawa Injil. Diajarkan oleh murid-murid yang adalah Yahudi. Makanya orang Yahudi sebut, atau itu disebut sekte. Begitu, Pak. Jadi gini, Pak. Itu bicara tentang Yesus Kristus. Kalau Anda ngotot ya, kalau Anda ngotot Nasrani bawa Injil sebelum Al-Qur'an datang, coba sebelum Al-Qur'an saya datang, mana kosakata Injil yang dipakai Nasrani? Coba. Nggak ada, Pak. Saya tidak mengatakan bahwa Nasrani itu ya. Yang saya tegaskan dan saya katakan, Nasrani adalah orang-orang yang dari Nazaret yang percaya kepada Yesus Kristus itu. Salah. Gini, Pak. Gitu. Nah, itu Nasrani, yang disebut Injil, ya, Pak. Gini, itu yang diberitakan sampai ke tanah Arab. Gini, Nasrani ya, apa ya, yang namanya Nasrani adalah ya dari keturunan Bani Yakub, dari sekte Yahudi yang mereka ya juga menerapkan ajaran dari Yesus. Oke? Lalu mereka hijrah tuh ke Arab Saudi, tempatnya di Najran. Itu Nasrani, bukan dari orang-orang Nazaret, bukan. Udah dibilang, makanya mereka ada ya yang menuhankan Yesus. Makanya mereka juga tidak menyebut kitab mereka Injil. Nggak ada Injil tuh mereka menyebut. Tapi dengan kosakata apa mereka menyebut? Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Qadim, untuk perjanjian baru. Perjanjian lama. Terus perjanjian barunya Nasrani itu menyebut Al-Muqaddas, Al-Ahdu Al-Qadim, Al-Jadid gitu. Nggak ada Injil, nggak ada. Makanya pakai data, Pak. Jangan pakai asumsi gitu. Tidak asumsi, justru saya setelah menggunakan data yang Pak Yusuf sodorkan tadi. Pengertian dari Yahudi tetap bahwa itu sekte, tetapi sebenarnya dalam Yahudi tidak ada sekte begitu, tidak ada sekte Nasrani, nggak ada, Pak. Jadi yang namanya Nasrani. Artinya kayak begitu, gini Pak. aja. Jadi, begini, Pak. Saya tidak saya tidak mau diskusi kita seperti dua gelombang ya, yang kejar-kejaran. Saya tidak mau begitu. Jadi saya mau justru kalau kita mau diskusi, saya harap ada dua gelombang besar yang bertemu. Begitu, Pak. Kalau bertemu juga, artinya kita mengambil keselarasan aja, Pak, di diskusi ini. Kalau gitu nanti lebih baik Bapak ya pakai dua perangkat dan tunjukkan data gitu. Enggak, karena apa? Oke. Selama Anda tetap mengatakan sesuai yang Anda katakan tanpa data itu, tetap akan saya berikan data yang saya sodorkan sama Anda. Tetap akan saya bantah terus gitu, nggak ada habis-habisnya. Karena apa? Lebih kuat saya yang bawa data ya, baik dari Bible Anda, Quran maupun dari website tuh semuanya. Nah, kalau Anda tetap ngotot ya, tetap juga saya akan tampilkan data lagi gitu. Data yang ngotot kepada Anda, bukan saya. Gitu. Jadi gini, Pak. Tadi dari Nasrani atau Nasaro itu, Bapak tidak menguraikan kan seluruh catatan tersebut ya yang Bapak ambil dari Google itu. Jadi gitu. Gini, kalau Pak, mau ya, jujur, begini, artinya Pak. gini. Itu kan cuma yang mau saya sampaikan kepada Anda, yang mau saya sampaikan kepada Anda intinya Nasrani dengan Kristen beda gitu. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus.
Apakah menurut Nah, Bapak gitu. di dalam ajaran Nasrani ya, sebenarnya itu sekte sesat sebenarnya bagi orang Kristen itu sesat. Tetapi mereka juga berbicara tentang Injil, Pak. Nasaro itu, Nanti dulu Nasrani itu. kita Jadi masalahkan makanya saya Injilnya punya nanti. data itu, Pak. Saya Yang punya yang data saya itu, tapi yang saya mau kasih tahu sama Anda gini, Nasrani itu beda dengan Kristen. Artinya tidak pernah ada Kristen di tanah Arab. Gitu, Pak. baik-baik. Begini aja, Pak. Ah, Tadi saya mengatakan kan tadi Nasrani itu dalam bahasa Arab itu kan Nasaro. Oleh orang-orang Arab ketika itu kan begitu ya. Dia disebut adalah para pengikut Yesus dari Nazaret. Yesua ha Nasri. Yesus orang Nazaret, Pak. Dalam bahasa Ibrani pun Yesus disebut Yesu ha Nasri. Begitu, Pak. Tetapi itu nggak masalah, Pak. Apapun pemahaman Anda di situ, yang jelas dia beda dengan Kristen gitu. Nasrani bukan Kristen. Artinya gini aja. Kalau dia nah, Anda pun mengakui Nasrani bukan tetapi Kristen. di dalam Nasaro, Sekarang saya meminta dulu. Nasrani itu ada bicara tentang Yesus, Pak. Nggak apa-apa, no problem. Mau dia Ada mau bicara tentang Yesus atau tidak, saya nggak memasalahkan. Kalau Anda sudah mengetahui Nasrani bukan Kristen, sekarang saya minta ucapan di awal Anda ya, Kristen sudah ada di Arab sebelum Islam. Itu Kristen mana? Makanya, Pak, tadi saya katakan tinggalkan kita bahas Nasrani. Tinggalkan bahas Nasrani karena bukan Kristen. Nah, sekarang yang saya kejar kepada Anda nih ya, Kristen mana yang duluan di Arab tuh, Kristen dari mana gitu loh, itu loh. Karena Pak, tidak pernah ada Kristen di Arab masalahnya. Jadi begini, Nasrani itu oleh orang-orang Kristen sekarang bukan bagian dari ajaran Kristen yang ada sekarang, karena itu dianggap satu bidat, Pak. Tetapi di dalam Nasrani itu sudah bicara tentang Yesus Kristus, Pak. Nggak masalah, itu Nasrani, Pak. Pak. Orang Nasrani. Begitu. Itu Nasrani, nggak masalah. Bagaimana mungkin Quran mencatat Injil jika Injil atau Yesus Kristus itu kabar baik itu belum ada? Gini, itu nggak masalah mau bicara tentang Yesus atau tidak, Pak. Dibicarakan itu oleh orang Arab, Pak. Makanya saya perkuat lagi. Nggak jadi masalah. Bukankah nggak jadi masalah. Bertanya kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Adalah bertanya kepada. Balik lagi kan Anda? Ya, jadi dukungan saya begitu, Pak. Saya mengambil data dari Quran sendiri. Ya udah. Kalau gitu, saya minta tunjukkan dulu Kristen yang mana ada di Arab, gitu. Kita nggak bicara Nasrani lagi, udah. Nasrani Anda sudah tahu beda dengan Kristen. Sekarang saya mau tanya, ya Kristen mana yang duluan di Arab? Itu dulu. Ya itu yang Bapak katakan Nasaro itu Nasrani. Nasaro itu pengikut. Jadi begini, Pak. Nasrani itu adalah ajaran. Nasaro itu orang pengikut ajaran itu, Pak. Yesus Kristus Pak, itu. Gini. Gak apa-apa, masalah Nasrani itu mau ngomong Yesus atau tidak, mau ikut ajaran Yesus atau tidak, ya no problem. Kita tinggalkan bahas Nasrani, oke? Nasrani Anda udah tahu beda dengan Kristen. Kata Anda Kristen lebih dulu ada di Arab. Sekarang Kristen mana yang ada di Arab gitu? Karena beda, bukan Nasrani tadi yang dimaksud. Saya mencoba menjelaskan bahwa abad mula-mula orang Arab sudah disebut dalam Injil, ya, yang mendengar Injil. Berapa banyak orang Arab yang menjadi Kristen? Saya tidak punya data yang sahih. Nanti saya akan cari. Tetapi yang nggak ada datanya. Sebentar. Nggak ada datanya berarti. Sebelum Islam ada di Jazirah Arab. Aduh. Ya, Pak. Kristen sudah ada. Nah, Kristen itu bidatnya salah satu adalah orang Nasrani. Gini.
Anda Begitu, tunjukkan Pak. dulu Kristen apa yang ada di Arab, karena beda dengan Nasrani. Enggak Nasrani usah itu, ngotot Pak. dulu. Kristen Nasrani itu, Pak. Kan tadi Anda udah paham Nasrani itu beda dengan Kristen. Bidat, Pak. Bidat. Kalau Bidat dia seperti yang beda dipahami beda orang dengan Kristen, sekarang. beda dengan Kristen, lalu Anda ucapannya di awal tadi Kristen lebih dulu ada di Arab tuh Kristen yang mana? Bawa data lah, Iya, kan kayak Kristen gitu. yang disebut oleh orang disebut Nasrani, Pak. Kepercayaan Nasrani disebut Nasrani, Pak. Itu adalah salah satu bidat dari Kristen. Yang kita sebut Nih, itu nih adalah ya. jalan sesat. Tetapi Saya itu wajib sudah disebutkan di menjelaskan situ, ya. Pak. Nih, saya wajib jelaskan sama Anda Ya, ya. ya. Nih ya. Jika engkau Nabi Muhammad dalam keraguan-raguan ya tentang apa ya. Nih apa nih kisah Nabi terdahulu ya. Yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Bukan Kristen ini yang ditanya. Bukan pula Nasrani atau Injil, bukan. Tapi apa yang ditanyakan? Nih, tentang apa yang ditanyakan? Wajibnya ditanyakan tentang Bani Israel ya, dibawa oleh Nabi Musa yang dikejar Fir'aun. Udah Pak, nggak nyambung. Anda ngotot tentang ini. Yang ditanyakan itu adalah kepada Taurat ya, tentang cerita Nabi Musa yang dikejar Fir'aun, bukan kepada Injil Kristen. Nggak nyambung Pak, ya. itu Injil kan, Pak. Bukan Gitu. cuma Taurat dan Injil, Pak. Jangan dipenggal. Jadi kayak gitu Pak. Ya, yang ditanyakan tuh tentang masalah kitab Nabi Musa. Dah itu aja. Saya harap besok Anda bawa ya, carikan data Kristen apa yang ada di Arab. Dah itu aja dah. Karena menurut Paulus Nasrani dengan Kristen pun beda gitu. Carikan dulu datanya biar Anda nggak ngotot, oke? Iya. Oke, begitu aja ya. Oke, selamat malam Pak Ustadz. Terima kasih sudah menaikkan saya di Komala ini. Selamat malam. Ya? Baik. Oke. Sama-sama Selamat Pak. Turunkan aja saya. Artinya apa ya teman-teman? Nggak pernah ada Kristen di Arab. Jadi klaim mereka Kristen lebih dulu ada di Arab, bullshit. Kan gitu. Kristen lebih dulu ada di Arab, tahayul ya. Yang ada di Arab tuh Nasrani, bukan Kristen. Macam mana?